Masih bersama kami di Kasih Paham BTV. Bang Joshua, tadi sebelumnya Pak Dirjen mengatakan bahwa harusnya kalau soal minyak kita ini nanti selama masa-masa yang padat ya, bulan puasa, lebaran nggak ada masalah. Namun kalau pandangannya Bang Joshua ini memandang kesiapan kita untuk stok komoditas yang lain gitu gimana? Beras, daging, dan lain sebagainya. Ya, saya pikir kalau kita lihat dari tatanan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, saya pikir sudah makin koordinatif ya antara pemerintah pusat dan daerah dengan misalkan Bank Indonesia di level pusat dan juga di level provinsi dan kabupaten. Jadi saya meyakini bahwa stabilitas harga pangan pun juga harapannya relatif akan terjaga, dan perlu kita lihat secara tatanan makronya bahwa inflasi pada saat setelah adanya penyesuaian harga BBM sebenarnya inflasinya cenderung malah menurun. Dan ini juga kita perlu apresiasi pemerintah bahwa dalam hal pengendalian inflasi pangan, karena sudah ada programnya juga, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, dan ini saya pikir cukup berhasil ya, dan kita harapkan apalagi nanti mendekati, karena kan kuncinya adalah kita melihat kondisi globalnya, kan kita tahu bahwa tahun ini ekonomi global akan melambat, sehingga akan berdampak kepada kinerja ekspor, sehingga pemerintah harus bagaimana do whatever they can take ya untuk bisa menjaga konsumsi masyarakatnya, untuk bisa menjaga konsumsi masyarakatnya agar tetap bisa menjadi driver utama dari perekonomian kita. Harga ini memang menjadi harga mati, artinya stabilitas harga pangan inilah yang tetap harus dijaga. Dan tentunya tadi dengan adanya sekarang sudah ada kerjasama antar daerah juga ya, jadi artinya tim pengendalian inflasi di daerah pun juga ini saling berkoordinasi antar provinsi gitu ya, artinya apabila ada satu daerah yang oversupply, dia bisa mengalokasikan kepada tetangganya di tetangga kabupatennya gitu, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang berkepanjangan ya, sehingga harapannya kita melihat dan dampak dari kenaikan BBM pun juga sebenarnya sudah akan habis tahun ini. Jadi kita perkirakan bahwa inflasi pun juga akan kembali lagi di bawah 4% untuk sampai dengan akhir tahun ini, sehingga itu diharapkan akan menjadi daya beli masyarakat meningkat. Jadi dari berbagai indikator yang bisa dilihat, Bang Joshua cukup yakin bahwa kita tidak akan ada masalah kenaikan harga yang gila-gilaan nanti dan juga stok yang melangka pada saat bulan-bulan puasa. Iya, saya pikir karena kan ini fenomenanya sudah dari tahun ke tahun ya, dan saya pikir pemerintah pun juga sudah bisa memperkirakan sebelumnya. Misalkan misalkan kita ngomongin beras, kan kita melihat bahwa di akhir ataupun di awal tahun biasanya kan terjadi kekurangan ya, makanya pemerintah juga dengan kebijakannya juga dengan kebijakan yang terukur tentunya ya, mendorong ataupun melakukan impor beras ya untuk sementara waktu, agar supaya jangan sampai terjadi peningkatan kenaikan harga beras. Dan itu saya pikir, dan itu sudah mulai dilakukan dari bulan Desember dan mungkin di bulan Januari yang lalu, sehingga harapannya stok beras akan bisa terpenuhi sampai nanti pada saat masa panen raya bulan Maret April, produksi meningkat lagi, dan harapannya nanti menutupi sampai dengan bulan puasa dan lebaran kita harapkan tidak terjadi kelangkaan, karena kuncinya adalah bagaimana manajemen stok tadi ya, manajemen stok dan juga bagaimana mekanisme intervensi juga harus disiapkan oleh pemerintah gitu, sehingga apalagi sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional ya, ada Bulog juga. Jadi saya pikir harapannya kita cukup yakin bahwa pemerintah dapat bisa mengendalikan, karena kan kuncinya tadi pemerintah concernnya adalah bagaimana daya beli masyarakat ini tetap terjaga ya. Konsumsi kita tahun ini kita sangat mengandalkan konsumsi. Jadi kalau konsumsinya sendiri cenderung melambat, perlambatan ekonomi kita juga bisa lebih signifikan lagi. Jadi artinya ini menjadi salah satu hal yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ya, dan untuk bisa konsumsi tetap terjaga, maka harganya memang harus bisa terjangkau oleh masyarakat. Jadi kalau Bang Joshua cukup yakin, apalagi Pak Kasan ya berada dalam bagian pemerintah, berarti untuk bisa mengontrol harga ini tidak akan ada gejolak yang sangat-sangat tinggi nanti Pak pada saat bulan-bulan padat, bulan-bulan puasa. Iya, jadi saya perlu melanjutkan yang tadi Pak Yusuf sampaikan. Kita memang pemerintah ini dalam hal pengendalian inflasi itu kita bareng-bareng. Jadi BI dari sisi instrumen pengendalian inflasi, tapi juga kita di sektor realnya sama-sama nih. Kita ada dikoordinasi oleh Pak Mendagri ya. Saya tuh rapat inflasi itu sekarang sama Pak Mendagri itu setiap hari Senin, tadinya setiap minggu
diubah jadi 2 minggu sekali, sekarang seminggu sekali lagi. Saya tadi pagi rapat dengan Pak Mendagri dari jam 8 sampai jam setengah 11. Itu rutin dan melibatkan semua Pemda seluruh Indonesia. Sekarang inflasi itu jadi ukuran keberhasilan satu daerah. Dihubungkan dengan insentif soal keuangan misalnya. Tapi pemerintah pusat juga memberikan instrumen untuk intervensi dalam hal pengendalian inflasi. Misalnya ada namanya biaya tak terduga untuk digunakan oleh seluruh Pemda, provinsi, kabupaten, kota, bisa untuk subsidi transportasi, bisa untuk subsidi harga. Karena kita ini kan ada daerah yang surplus, ada daerah yang defisit. Nah, manakala terjadi lonjakan di satu daerah yang defisit, maka otomatis barang yang harus dikirim bisa saja dia transportasinya disubsidi atau harganya sendiri yang disubsidi. Sehingga target inflasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia itu sama-sama bareng-bareng kita capai. Ini juga termasuk ini stabilisasi dan pasokan minyak goreng. Ini bukan hanya concern tanggung jawab kami di Kementerian Perdagangan, tapi sama-sama. Makanya pengawasan kita melibatkan Satgas Pangan dan juga teman-teman dinas di provinsi, kabupaten, kota. Ini kita sama-sama. Sampai juga terkait dengan distribusinya itu tadi. Saya tadi sebelum ke sini saya ditelepon dinas dari Lampung. Minyak goreng, minyak kita sudah ada di pelabuhan, tapi tertahan kaitan dengan administrasi. Nah, ini saya langsung telepon teman saya di Bea Cukai. Karena ini untuk bagian dari penyaluran minyak goreng, yaitu minyak kita. Yang sekarang kondisinya kita sudah targetkan untuk bisa dilancarkan gitu. Nah, jadi saya kira dari kondisi yang kita hadapi sekarang, lalu dengan beberapa policy yang kita ambil, dan juga kerjasama semua pihak, ini rasanya saya cukup memberikan rasa optimis yang bisa kita sama-sama jaga supaya masyarakat nanti pada saat mau puasa dan lebaran itu tidak lagi cemas, apalagi dibikin masyarakat resah gitu. Karena kan kita berharap puasa maupun lebaran bisa dilaksanakan dengan tenang ibadahnya, kan gitu. Lebarannya juga bisa dilalui dengan baik gitulah. Jadi semua masalah yang mungkin terjadi dan sudah kita bicarakan pada malam hari ini, Pak, masalah soal minyak kita, masalah soal komoditas lainnya, ini bukan masalah soal stoknya atau supply-nya yang nggak ada, Pak, ya, yang kosong gitu. Itu bukan masalah soal itu, Pak. Bukan. Kalau yang dari catatan yang sampai hari ini saja kita minta teman-teman menaikkan DMO-nya dari 300.000 sampai 450.000 ton. Dan itu komitmen mereka. Komitmen dari semua produsen. Udah sampai hari ini sudah saya dicatat di dashboard saya udah 122.000 ton yang sudah disalurkan. Nah, ini kan perkiraan kita karena insentif tadi kemasan sudah dimulai tanggal 7 Februari yang lalu, ini baru seminggu. Misalnya dalam seminggu ke depan ini ada perubahan. Sekarang angkanya sudah sekitar 20.000 ton yang dalam bentuk minyak kita. Nah, nanti tentu sampai akhir Februari mudah-mudahan itu bisa tercapai, dan kalau bisa misalnya 40% saja dari 450.000 itu sudah sama jumlahnya dengan minyak kita pada saat periode tahun lalu yang tidak ada masalah, pasokan cukup, harga 14.000. Nah, itu apalagi kalau sampai 50% dari 450 sudah lebih daripada 120.000. Sudah terpenuhi, Pak. Sudah terpenuhi. Nah, justru ada tanggapan? Kira-kira gitu. Ya, saya pikir tadi sudah banyak disampaikan bahwa kondisinya tadi bagaimana dari sisi manajemen supply demand ya tadi, permasalahan klasik ya. Jadi makanya hal-hal seperti ini kita melihat ke depannya. Kalau tadi kalau saya pikir kondisi globalnya ya, kita melihat China sudah reopening ya, dan juga tadi dengan saya kaitkan yang dijelaskan oleh Pak Kasan juga bahwa produksi nasional kita CPO akan cenderung lebih rendah dibandingkan tahun lalu, sehingga saya pikir ini akan bisa mendorong tadi
untuk harga CPO internasional akan cukup meningkat ya, sehingga harapannya ini menjadi insentif buat produsen tadi untuk untuk menabung lebih banyak lagi, sehingga harapannya DMO-nya pun juga akan ikut meningkat gitu, sehingga harapannya ke depannya tidak terjadi kelangkaan lagi. Dan tentunya tadi dari sisi distribusi ya, dan juga tadi bagaimana koordinasi tim pengendalian inflasi, saya pikir sudah banyak dilakukan gitu. Jadi, dan itu pun juga saya pikir terindikasi dengan beberapa survei ya, misalkan dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa indeks kepercayaan konsumen masih tetap meningkat, lalu juga penjualan eceran pun juga tetap meningkat. Jadi artinya sebenarnya tidak ada keresahan yang berlebihan juga ya, karena confidence dari konsumen masih tetap ada gitu ya, sekalipun tadi meskipun ada kelangkaan, tapi harapannya dengan tadi kenaikan DMO-nya dari 300.000 menjadi 450.000, dan juga tadi progres yang tadi sampaikan oleh Pak Kasan, kita harapkan bahwa nanti sebelum puasa harapannya tadi harga minyak kita ini akan kembali normal dan tadi tidak memberikan dampak yang negatif pada daya beli masyarakat. Jadi saya rasa setelah diskusi pada malam hari ini nih Bapak-Bapak, saya merasa tenang nih ya. Ya, komitmen dari Kemendak, dari pemerintah bahwa tidak akan ada instabilitas soal harga, soal stok juga nanti menjelang bulan puasa, menjelang Lebaran. Jadi kalau kata Pak Kasan tadi, biar masyarakat Lebarannya bisa nyantai Pak ya, bisa lega. Baik, terima kasih banyak Bang Joshua dan juga Pak Kasan atas diskusinya pada malam hari ini. Demikian akhir dari Kasih Paham untuk episode soal kelangkaan minyak kita sudah dengar. Harusnya kita tidak usah cemas bahwa stok minyak kita nanti akan kembali dalam kondisi yang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.